Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizky kali ini menyoroti berita terkait pernyataan Presiden Prabowo di forum internasional tentang MBG ya. Banyak yang memberitakan, saya pilih dari Kompas ya. Judulnya Prabowo bandingkan MBG dengan McDonald's. Ini kata ekonom. Jadi ada berita tentang pernyataan presidennya, lalu ada komentar seorang ekonom. Kebetulan ekonom itu saya sendiri ya, jadi saya bacakan sambil menambahkan yang tidak ditulis. Nah, ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 23 Januari sore ya, jam 15.40. Ini ada ilustrasi gambar dapur salah satu MBG SPPG ya di Nganjuk. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan jumlah porsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG akan segera melampaui milik McDonald's. McD ya. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam World Economic Forum di Swiss, Kamis 22 Januari. Jadi ini pidato Presiden di forum itu dengan membanggakan bahwa MBG ini akan melampaui perharinya ya, berarti melampaui McDonald, McD. Tapi saya kurang jelas ini McD seluruh dunia kelihatannya, bukan di Indonesia saja atau di Indonesia, tapi kelihatannya dunia kalau dilihat angkanya. Nah, namun pernyataan ini dinilai adalah sebuah perbandingan yang mengherankan. Itu mengutip saya, Ekonom Bread Institute Awali Rizky mengatakan jika McDonald's, McD itu adalah sebuah restoran cepat saji yang menyediakan makanan untuk dijual dan untuk memperoleh laba. Sehingga ada mekanisme permintaan dan penawaran. Ini benar saya sampaikan begitu kepada jurnalis yang mengontak mewawancarai saya. Jadi dari sisi McD tujuannya bukan memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi menurut saya dikutip ini tidak relevan dengan MBG yang tidak memperhitungkan permintaan atau daya beli. Ya kan begitu. Jadi dikutip nih, perbedaan yang mengherankan kata saya ya awalnya. Selain itu saya menyebut, ya tadi kan kalau McD itu memproduksi, ada hukum permintaan penawaran, tidak mungkin McD memproduksi jika itu tidak diserap oleh pasar. Bahkan dia di beberapa tempat McD bisa tutup ya ketika di situ misalnya produksinya, penjualannya tidak menutupi biayanya, itu kan tutup. Di Indonesia sudah banyak juga yang tutup, tidak semua cabangnya berlangsung. Jadi jelas ya, tujuan McD bukan memproduksi barang sebanyak-banyaknya dalam hal ini sajiannya ya, tetapi memperoleh produksi yang optimal sesuai permintaan penawaran dan peroleh laba. Sementara menurut saya itu MBG itu kan memakai anggaran negara, nggak peduli dengan permintaan. Ya, jadi APBN lah, berbeda dengan McD, maka mengurangi produk ya tadi kan. Kalau sedangkan ini tidak, ini saya dikutip langsung nih saya soal menambahi atau mengurangi, jadi bukan produksinya ya. Nah, MBG pertimbangannya ini dikutip dari saya berat ke politik. Jadi menurut saya, dan ini dikutip, MBG itu lebih merupakan keputusan politik dibandingkan keputusan ekonomi, bahkan apalagi keputusan bisnis. Ya, itu keputusan politik. Nah, saya tidak mempersoalkan bahwa itu salah atau benar ya, secara prosedur udah benar wong itu keputusan politik pemerintah kok. Tapi kalau membandingannya dengan McD kan jadi nggak pas. Wong MBG ini bukan keputusan ekonomi, apalagi keputusan bisnis. Jadi tetapi keputusan politik. Bahkan menurut saya MBG ini sejauh ini bahkan abai terhadap kapasitas keuangan negara. Maksudnya kalau perlu beberapa anggaran lain direalokasi untuk MBG, faktanya kan begitu. 2025 mungkin belum seberapa, tapi di APBN yang sedang berjalan 2026 dia merealokasi yang harusnya untuk anggaran ini salah satunya adalah karena pendidikan itu harus 20%, ya tetap dengan MBG-nya masuk pendidikan jadi 20%, tapi item-item untuk hal lainnya jadi dikurangi. Dan yang paling menyolok adalah transfer ke daerah kan yang berkurang. Nah, jadi maksud saya dia keputusan politik, nah, bukan keputusan ekonomi, bisnis. Bahkan dalam hal APBN pun dia ya mengikuti, tidak peduli duitnya kurang itu ya, kalau kurang yang lain digeser-geser. Nah, kemudian Kompas menjelaskan sebelumnya dalam pidato Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum itu di Swiss,
Prabowo menyinggung program kebanggaannya yaitu MBG. Jadi kita semua tahu ya, MBG ini program prioritas, program kebanggaan, tidak hanya dibanggakan beliau di dalam negeri, di forum-forum internasional juga dibanggakan. Nah, Prabowo membandingkan produksi menu MBG yang mencapai 59,8 juta porsi makanan per hari dengan jumlah produksi makanan yang diproduksi McD. Nah, sebagai perbandingan, ternyata yang dimaksud ini perbandingan waktu sekitar 1 bulan. Kita perbandingannya itu dalam kondisi sebulan ya, tapi yang dihitung per hari. Ini juga menarik ya, karena kalau MBG itu tambah terus ya untuk sampai ke 82,9 juta rencananya ya. Sementara McD kan enggak, ya pasar kan. Nah, dari pengamatan timnya presiden disampaikan ke presiden, pengamatan 1 bulan berarti sebelum pidato ini. Nah, kita nanti akan melampaui 68 juta. Jadi si McD itu sehari 68 juta porsi ya. Nah, ini kan masih 59,8, bentar lagi akan dilewati, kurang lebih begitulah. Nah, Prabowo memaparkan MBG sudah dirintis sejak Januari 2025. Dia menargetkan Indonesia bisa menyajikan 82,9 juta porsi makanan setiap harinya. Nah, Prabowo lantas membandingkan McDonald yang mampu membuat 68 juta porsi makanan per hari dalam 55 dekade. Jadi perharinya ya. Sedangkan MBG bisa mencapai 82,9 juta porsi tak sampai 2 tahun. Ini perbandingan lain lagi nih. Si McD ini mencapai tingkatan 68 juta ini setelah 5 dekade ya, 5 dekade ya. 55 tahun. Ya, sementara MBG sebentar lagi ya, 2 tahun kan baru setahun, itu akan sampai 82,9 juta. Jadi saya tambahkan ya. Jadi ini kan menurut saya saya menyebut kata mengherankan lah. Loh, yang satu itu adalah produksi bisnis. Pertimbangannya adalah permintaan dan penawaran. Kalau nggak ada yang beli, ngapain produksi banyak-banyak? Kalau ada yang beli, terus diproduksi. Jadi tujuannya McD jelas bukanlah memproduksi, menyajikan sebanyak-banyaknya porsi. Karena melihat orang yang beli, kan pasar. Di seluruh dunia begitu. Sementara MBG kejar target gitu. Targetnya 82,9 juta harus menuju ke sana. Bahkan boleh dikatakan at all cost. Ya, ada beberapa masalah segera diatasi. Ingin keracunan zero masih terjadi, tapi masih dianggap itu kecil. Semacam itu kan. Nah, ya bagaimana bisa dibandingkan dengan McD? McD kalau keracunan ya bangkrut dia. Ya mungkin 1-2 kasus ada, dia akan dituntut, akan mengganti rugi kan. MBG keracunan kan MBG-nya tidak mengganti rugi. Ini banyak lah. Menurut saya ini tidak apel dengan apel. Nggak pas lah. Kalau presiden membandingkan MBG kita dengan MBG di negara lain itu masih masuk akal. Itu pun harus ditelisik sebenarnya kualitas MBG-nya, tata kelolanya dan seterusnya. Nah, dikutip lagi oleh Kompas ini data ya, bukan dari saya lagi. Adapun sebelumnya berdasarkan data pada APBN kita edisi Januari 2026 berarti pelaksanaan sampai setahun ya. Program MBG menyerap anggaran sebesar 51,5 triliun. Setara 72,5. Jadi sebetulnya di 2025 tidak mencapai target ya. Karena memang di perjalanan ada masalah. Tapi kelihatannya Prabowo, pemerintah keseluruhan ini yakin untuk tahun 2020 ini akan melesat lah program MBG ini. Bahkan di berita sebelum ini BGN sudah mengatakan belum sebulan sudah habis 18 triliun ya. Kebayang ya, tahun kemarin 51,5 triliun itu 12 bulan loh. Ini sebulan aja sudah 18 triliun. Jadi memang ada potensi memang akan merealisasikan sekitar 285 ya kalau tidak ditambahi kan. Anggap aja 20 kali 12 kan 24 tuh. Padahal di bulan-bulan berikutnya kan terus bertambah karena jumlah sasarannya bertambah. Semacam itu ya. Nah, adapun manfaat yang langsung diterima oleh masyarakat 43, ini rincian aja. Jadi dari 51 itu sebenarnya tidak semuanya berupa makanan yang diterima ya, karena persiapan setahun itu ada macam-macam yang tidak langsung berupa makanan, tapi mungkin di tahun kedua ini yang non makanannya itu yang sudah mulai rapi gitu, kelihatannya begitu, sehingga optimis untuk makin besar ya. Lalu di lanjutannya ada informasi
anggaran itu disalurkan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa, balita, ibu hamil menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Jadi ini relatif meluas ya. Semula hanya siswa gitu ya, memang disebut-sebut balita dan ibu hamil. Sekarang ketambahan guru dan tenaga kependidikan. Secara angka jumlah penerima manfaat ini sudah 56,13 juta. Nah, tapi targetnya akan 82,9 juta tersebar di 38 provinsi. Diinformasikan juga dari sisi keterlibatan pelaku usaha itu dilaksanakan oleh 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan menyerap 789.319 pekerja. Nah ini disebutkan nih untuk tahun 2025 alokasinya 335 yang lewat BGN 268, jadi salah tadi saya bukan 285 ya, tapi 335. Nah masih ada di BGN 268, total 335 itu didapat dari 67 dicadangkan, jadi ada kemungkinan tambahan ataupun melalui prosedur-prosedur lain untuk membackup BGN, atau kalau BGN mampu nanti 67 ini ditambahkan lagi ke BGN. Nah prinsipnya informasinya begitu. Kita tidak bisa jelas-jelas ya bahwa tadi argumen saya yang ingin menekankan yang dikutip tadi, jelas-jelas ini kan keputusan politik, bukan keputusan bisnis. Keputusan politik, MBG itu program prioritas harus menjangkau 83 juta orang kurang lebih, ya toh. Sekarang baru 50-an juta, harus menjangkau seluruh wilayah, lalu ada SPPG sekian banyak dan seterusnya. Jadi memang fokusnya adalah memproduksi barang dan jasa ini untuk dibagikan. Bandingkan McD memproduksi untuk dijual. Ya tidak, dia tujuannya bukan memproduksi sebanyak-banyaknya. Kalau disederhanakan tujuannya adalah mencari laba sebanyak-banyaknya, kan harus match antara permintaan penawaran. Jadi sekali lagi saya beri catatan yang sangat, ya sebutlah cukup serius catatan saya. Mungkin yang memberi masukan kepada Presiden, kan tentu Presiden kan ada masukan dari timnya. Kalau ngasih contoh, mbok ya jangan MBG dengan McD begitu kan. Ini di forum internasional, mungkin kurang juga heran ini bagaimana program bagi-bagi dibandingkan dengan program orang jualan kan. Mudah-mudahan berita ini bisa sampailah kepada para pembuat pidato presiden untuk memberikan, ya silahkan membanggakan MBG, tapi carilah contoh-contoh dan penjelasan yang cukup rasional dan cukup persuasif dan layak gitu loh ditepuk tangan. Kalau ini kan malah mengherankan.